Coba bayangin skenario ini. Ini hari Minggu malam, jam 9. Lo baru aja kelar scroll Instagram selama 45 menit. Lo lihat teman SMA lo, si Budi, baru aja posting foto serah terima kunci rumah klaster barunya di BSD. Swipe lagi, ada Sarah, mantan teman kantor lo, lagi bisnis trip sambil liburan di Jepang. Swipe lagi, teman kuliah lo baru aja beli mobil listrik cash. Terus, lo buka aplikasi mobile banking lo. Lo lihat angkanya, dan tiba-tiba, dada lo kerasa sesak. Bukan karena lo bangkrut, lo punya gaji, lo bisa makan enak, tapi ada perasaan ngeganjel di belakang kepala lo yang bilang, "Gila, gue umur 32 tahun, kok tabungan gue segini-gini aja ya? Gue ketinggalan jauh banget." Pernah ngerasa kayak gitu? Kalau jawaban lo iya, itu karena lo dan jutaan orang lainnya lagi kejebak dalam ilusi angka yang salah. Lo ngejar angka kaya, padahal yang sebenarnya lo butuhin itu angka tenang. Dan percayalah, dua angka itu bedanya jauh banget. Nama gue Zack, dan kalau lo adalah orang yang ngerasa gajinya cuma numpang lewat tapi pengen pensiun dengan tenang, pastiin lo pencet tombol subscribe dan kasih video ini jempol atau likes kalau konten ini bantu lo. Oke, yuk kita ngomong jujur-jujuran hari ini. Denger deh, kita sering banget denger para guru finansial di TikTok teriak-teriak, lo harus punya 1 miliar pertama di usia 30, atau kekayaan bersih lo harusnya 2 kali gaji tahunan pas umur 35. Look, itu semua bagus buat patokan kasar. Tapi masalahnya, saran-saran itu ngelupain satu variabel paling gede dalam keuangan pribadi, otak lo. Ini hal yang kebanyakan orang gak sadar. Kekayaan bersih yang tinggi gak otomatis bikin lo tidur nyenyak. Gue kenal orang dengan kekayaan bersih 5 miliar rupiah yang panik tiap akhir bulan. Kenapa? Karena semua kekayaannya ada di rumah mewah sama mobil yang gak liquid, alias susah dijadiin duit. Sementara tagihan kartu kreditnya numpuk. Di sisi lain, gue kenal orang yang kekayaan bersihnya cuma 300 juta, tapi dia tidur pules kayak bayi tiap malam. Jadi pertanyaannya bukan berapa miliar yang gue butuhin, tapi berapa angka yang bisa matiin mode panik di otak gue. Kita bedah matematikanya sekarang, dan gue janji hasilnya bakal bikin lo kaget. Oke, kita pakai papan tulis imajiner bentar ya. Ketenangan di usia 30-an itu bukan soal jadi tajir melintir kayak Elon Musk. Ini soal runway alias landasan pacu. Di usia 30-an, tanggung jawab finansial biasanya lagi di puncaknya. KPR, biaya anak, mungkin bantu orang tua, alias sandwich generation. Tekanannya nyata banget. Rumus tenang itu sebenarnya simple. Ketenangan sama dengan aset liquid dibagi pengeluaran bulanan. Perhatiin gue bilang aset liquid, bukan total kekayaan. Rumah yang lo tempatin itu aset, tapi itu gak bisa dipakai bayar SPP anak besok pagi, kecuali lo jual. Dan jual rumah itu butuh waktu bulanan. Kita ambil contoh nyata. Kita panggil aja dia Andi. Andi, 32 tahun. Gaji 15 juta per bulan, gaya hidup cicilan mobil, nongkrong tiap weekend, langganan 5 streaming service. Pengeluaran bulanan 14.500.000. Secara teknis Andi punya duit 50 juta. Lumayan kan? Tapi ayo kita hitung angka ketenangan si Andi. Andi cuma punya 3,4 bulan kebebasan. Kalau besok dia di PHK atau ada darurat medis, hidupnya hancur dalam waktu kurang dari 100 hari. Makanya, Andi stres meskipun gajinya 15 juta. Tingkat stres Andi berbanding lurus sama seberapa dekat dia sama angka 0. Sekarang, bandingin sama Budi. Budi, 32 tahun. Gaji 10 juta per bulan, gaya hidup masak sendiri, motor lunas, jarang impulse buying. Pengeluaran bulanan 6 juta rupiah. Tabungan cash 100 juta. Kita hitung angka ketenangan Budi. Budi punya 16,6 bulan kebebasan, hampir 1,5 tahun. Kalau Budi di PHK besok, dia bisa bilang, "Oke, no problem. Gue bisa santai cari kerjaan yang gue suka selama setahun ke depan." Siapa yang lebih kaya secara angka total? Mungkin Andi, kalau dihitung aset mobilnya. Tapi siapa yang punya ketenangan di usia 30-an? Budi, mutlak. Gini loh masalahnya. Kebanyakan orang fokus naikin gaji, pembilang, tapi lupa nekan pengeluaran, penyebut.
Padahal nurunin pengeluaran tuh ngasih dampak eksponensial ke ketenangan pikiran lo. Nah, lo mungkin mikir, Zack, teori mah gampang, prakteknya susah bro. Gue punya anak, gue punya gengsi. Gue ngerti banget. Pas usia 20-an, lo bisa makan mie instan dan tidur di kasur lantai. Dan itu dianggap petualangan. Di usia 30-an, kalau lo ngelakuin itu, orang-orang ngelihatnya sebagai kegagalan. Ada tekanan psikologis namanya hedonic treadmill. Pas gaji lo naik dari 5 juta ke 10 juta, happy-nya naik bentar. Tapi abis itu lo pindah kosan yang lebih bagus, beli kopi yang lebih mahal, dan tiba-tiba pengeluaran lo nyamain pendapatan lo. Lo lari makin kencang di atas treadmill, tapi posisi lo tetap di situ-situ aja. Nah, di sini nih jebakannya. Di usia 30-an, kita sering nyampur adukin kebutuhan sama kenyamanan buat validasi sosial. Data nunjukin kalau rasio tabungan di kota besar terus turun di usia produktif. Kenapa? Bukan cuma karena inflasi harga barang, tapi karena inflasi gaya hidup. Kita beli barang yang nggak kita butuhin, pakai duit yang belum kita punya, pay letter atau kartu kredit, buat bikin kagum orang yang sebenarnya kita gak suka-suka amat. Dan ini bawa kita ke poin paling menarik. Di sini nih bagian yang paling menarik. Berapa angka hard cash atau investasi liquid yang benar-benar bikin tenang di usia 30-an? Gue gak bakal kasih lo angka halu yang muluk-muluk. Gue bakal kasih lo level ketenangan. Coba cek posisi lo ada di level mana sekarang. Level 1, dana bisa tidur nyenyak, alias dana darurat. Ini fondasinya. Tanpa ini, kekayaan bersih lo yang lalin gak ada artinya. Target 6 kali pengeluaran. Kalau pengeluaran lo 10 juta, lo butuh 60 juta cash di reksadana pasar uang atau bank. Efek psikologis, lo gak takut lagi kalau AC rusak atau motor mogok. Jantung lo detaknya normal pas lihat tagihan. Level 2, dana keamanan, alias the fuck you buffer. Maaf bahasanya agak kasar, tapi ini teknis finansial. Ini jumlah duit yang bikin lo bisa bilang enggak ke bos yang toksik atau situasi yang neken lo. Target 1-2 tahun pengeluaran. Kalau pengeluaran 10 juta, targetnya 120 juta sampai 240 juta. Efek psikologis, lo kerja karena lo pengen bukan karena lo harus buat makan besok. Aura lo di kantor bakal berubah. Lo lebih pede karena lo gak kepepet. Level 3, titik aman investasi, alias cost milestone. Ini target buat usia 30-an akhir. Ini titik di mana bunga atau imbal hasil investasi lo udah mulai kerasa signifikan. Target 1 miliar pertama di aset investasi, bukan rumah tinggal. Kenapa 1 miliar? Karena dengan return konservatif 6-7% per tahun, lo dapat 60-70 juta setahun tanpa kerja. Itu setara 5-6 juta per bulan. Itu mungkin udah nutup biaya makan atau sewa tempat tinggal lo. Jadi buat ngejawab judul video ini, kalau lo umur 30 tahun, kekayaan bersih yang bikin tenang itu bukanlah 10 miliar. Ketenangan itu dimulai pas lo punya aset liquid senilai 12 bulan pengeluaran. Kalau pengeluaran lo 8 juta per bulan, angka ketenangan lo adalah 96 juta rupiah. Cuma 96 juta rupiah, bukan 1 miliar. Nyampe 96 juta itu sangat mungkin dicapai dalam 2-3 tahun kalau lo fokus. Dan begitu lo nyampe angka itu, beban di pundak lo bakal hilang setengahnya. Sekarang, lo mungkin mikir, tapi Zack, gaji UMR itu kecil, nabung 100 juta itu mustahil. Dengar, gue gak naif, gue tahu privilege itu ada, tapi matematika gak peduli perasaan lo. Matematika tetap sama. Kalau gaji lo kecil, lo punya 2 opsi, dan cuma 2. 1. Hasilkan lebih banyak, side hustle, karir baru, skill baru. 2. Habiskan lebih sedikit, turunin ego, hidup minimalis. Kebanyakan orang di usia 30-an terlalu gengsi buat opsi nomor 2, dan terlalu malas buat opsi nomor 1. Mereka milih opsi ketiga, ngeluh dan tetap miskin. Jangan jadi orang itu. Kalau harus batalin langganan Netflix, lakuin aja. Kalau harus jual mobil dan ganti motor Beat bekas demi ngisi dana darurat, lakuin aja. Ketenangan pikiran lo jauh lebih berharga daripada pandangan tetangga soal mobil apa yang lo pakai. So, apa yang harus lo lakuin abis nonton video ini? Jangan cuma ditonton doang, lakuin sesuatu. 1. Audit pengeluaran lo minggu ini. Buka mutasi rekening 3 bulan terakhir. Cari tahu berapa burn rate atau pengeluaran asli lo. Bukan tebakan, tapi angka real. 2. Hitung angka level 1 lo. Pengeluaran kali 6.
Tulis angka itu gede-gede di kertas, tempel di tembok. 3. Stop banding-bandingin diri. Budi yang beli rumah tadi, mungkin cicilannya 30 tahun dan dia stres setengah mati. Sarah yang ke Jepang, mungkin itu pakai pay letter. Lo nggak pernah tahu neraca keuangan di balik feed Instagram orang. Ini yang banyak orang nggak sadar. Kekayaan bersih di usia 30-an itu bukan lari sprint. Ini maraton. Tenang itu gak mahal. Yang mahal itu gengsi. Yang mahal itu ketidaksabaran. Lo bisa nyampe ketenangan finansial jauh lebih cepat dari yang lo kira, asal lo stop ngejar definisi kaya orang lain dan mulai bangun definisi cukup versi lo sendiri. Gue pengen nantang lo. Di kolom komentar di bawah, tulis berapa angka ketenangan level 1 lo, alias dana darurat 6 bulan. Tulis angkanya.